Halo netizen, ini adalah Lexus RX. Nah, ini merupakan Lexus RX generasi kelima yang juga sudah meluncur lumayan lama ya. Kalau di global ini udah meluncur dari tahun 2022 dulu ya. Nah, ini adalah Lexus RX yang trim paling mahal, yaitu RX 500h S-Sport Direct 4. Jadi tipe yang termahal dan yang paling sporty di line up Lexus RX generasi kelima ini. Di bawahnya itu ada RX 350, RX 350H, RX 450H Plus yang plug-in hybrid, dan yang paling atas si RX 500h S-Sport ini. Dan gue juga ingin berterima kasih kepada Lexus Indonesia dan Toyota Astra Motor yang udah meminjamkan mobil ini untuk kita ulas di Kendara dan di channel ini juga ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya seperti ini, jadi sangat mewah. Dia juga kayak ada bahan semi kulitnya gitu dengan logo Lexus, dan ada 4 tombol: lock, unlock, bagasi, dan panic button. Dan dia juga sudah ada keyless entry pastinya ya, jadi cukup kita kantongin aja dan cukup klik handle di bagian dalam ini. Bahkan nggak perlu diklik ya, tadi cuma gue sentuh aja dia udah mendeteksi. Dan RX generasi kelima ini udah menggunakan e-latch ya, jadi ini handle nggak kita tarik tapi kita pencet. Jadi ini latch elektrik kayak di mobil premium kekinian. Dan untuk kuncinya tinggal tap alur yang ada di bagian depan ini, dan ini juga berlaku di semua pintunya. Jadi tuh sama, cuma dipencet doang. Begitu pula di bagian dalam, jadi dia nggak ada handle pintu ya, dia tombol pintu ini untuk ngebuka. Dan kalau misalnya amit-amit aki mobilnya ini lowbat gitu ya atau tekor, kita tarik 2 kali si handle-nya ini untuk membuka pintu ini secara darurat. Jadi sangat mewah. Nah, untuk interiornya seperti ini. Jadi untuk yang RX 500h S Sport ini mendapatkan interior yang lebih sporty. Jadi untuk interiornya ada 2 pilihan warna, hitam full atau yang Lexus bilang sih ini rose ya, red rose. Jadi kayak merah marun gini di bagian jok, di bagian door trim, dan sampai ke jok belakang juga. Jadi sangat sporty. Dan untuk pengaturannya pastinya sudah elektrik, 8 arah, naik turunnya bisa depan belakang, bisa di recline, dan ada lumbar support 2 arah juga, serta juga ada memory seat 3 slot. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan dia juga punya easy entry and exit. Jadi kalau misalnya lagi mati gini, jok itu kayak jauh gitu ya, dan setir itu masuk ke dalam. Tapi ketika kita starter, si setirnya itu akan kembali ke posisi semula sebelum kita matiin mobil ya. Nah, seperti ini. Dan animasi startupnya juga keren banget ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, ini dia interior dari Lexus RX generasi kelima ini. Sangat mewah, yang mereka bilang itu namanya Tazuna interior ya. Jadi bener-bener pol sih mewahnya ini. Dan untuk yang S-Sport ini memang ada beberapa elemen yang membuat dia jadi lebih sporty. Jadi sedikit mengurangi kesan luxury-nya, tapi tetap dipertahankan kesan mahalnya gitu ya. Untuk setirnya ini sudah dilapis kulit pastinya. Dan untuk yang S-Sport dia sedikit berbeda setirnya, karena dia ada logo S-Sport di bagian bawah, dan ada red stitching di bagian dalam, serta ada perforated di jam 9 dan jam 3. Jadi beda dibandingin Lexus RX biasa yang luxury, yang ada wood panelnya. Kalau di sini full kulit, dan pengaturannya khas Lexus gitu ya. Dia juga sudah electric tilt teleskopiknya, dan uniknya tuas joystick ini masih dipakai ya. Jadi dari Lexus RX generasi kedua ya kalau nggak salah. Jadi sangat klasik. Dan di tombol-tombolnya ini mirip seperti Toyota terbaru atau Lexus terbaru juga. Jadi dia tuh kayak semacam ada pre-touch-nya, dan ini cuma kursor doang kiri kanan ini, karena dia bisa multifungsi. Jadi kalau kita lihat ke heads up display, misalnya gue sentuh yang sebelah kiri nih, nah itu dia bisa membaca jari jempol yang sedang mengatur tombol ini. Jadi kalau kita pencet yang bawahnya juga, ini juga bisa tuh ganti-ganti fungsinya. Dari yang tadinya angkat telepon sama voice command menjadi matiin audio sama ganti mode. Dan untuk volumenya ada di sisi dalam. Lanjut lagi, di sebelah kanan ini juga untuk adaptive cruise control atau
lane tracing assist ya, dan driving assist juga bisa cruise control standar. Yang ini untuk lane tracing assist, ini untuk adaptive cruise, dan bisa buat ganti-ganti display di instrument cluster serta setting HUD ketinggiannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di bagian sini ada pedal shift untuk menurunkan dan menaikkan gigi. Ya, gue bilangnya menurunkan dan menaikkan gigi karena nanti akan ada penjelasannya sendiri soal transmisi. Dan di balik setir ini juga ada switch lampu sudah otomatis, dan ada fog lamp depan juga, dan ada auto high beam juga. Lanjut lagi, di sebelah kiri ada wiper sudah otomatis, dan untuk instrument cluster seperti ini. Jadi dia full TFT LCD yang khas Lexus gitu ya, ada dial besar di tengah, tapi nggak kayak Lexus yang lama yang ada ring silver yang bisa geser-geser atau mechanical gitu ya, kayak di LFA dulu gitu ya. Kalau dia bener-bener full layar, nggak ada mekanik sama sekali. Di sebelah kiri ada temperature gauge, ada fuel gauge, dan di tengah ada RPM yang bisa diganti-ganti. Nanti akan kita kasih lihat ya. Nah, untuk tampilan si instrument clusternya atau MID-nya tuh ada layar peringatan, konsumsi BBM rata-rata, waktu berkendara dan total waktu berkendara, EV driving ratio, jadi berapa persen perjalanan kita yang menggunakan motor listriknya, jadi mesinnya mati gitu ya. Ada audio off, boost meter, ada G-force meter, gear indicator, dan layar kosong. Lanjut lagi, di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada simbol Nano I-nya ya, karena dia ada teknologi Nano I khas Panasonic ya kalau nggak salah. Dan ada brightness untuk panel instrumen, odo dan trip meter juga ngaturnya dari sini. Odonya baru 3000 km. Tadi ada memory seat, dan di bagian bawah juga ada tombol untuk membuka fuel tank dan bagasi. Lanjut lagi, di bagian bawah ada laci kecil khas Lexus yang dia ada bludrunya. Untuk pedal juga dia sport pedal dari F-Sport ya. Jadi beda dengan Lexus RX yang luxury, dia aluminium pedals, dan ada footrest di sebelah kiri, dan pedal gasnya juga model organ pedal seperti ini. Ada driver's knee airbag, di sini ada tuas membuka kap mesin. Untuk door trim ini juga sangat mewah, bahkan soft touch-nya itu dari atas sampai tengah, sampai armrest, sampai ke bawah. Jadi ini bener-bener kulit nih sampai bawah. Untuk door trim pocketnya sih ini plastik biasa ya, dan dia juga cukup besar untuk botol 1,5 liter. Audionya juga udah pasti enak karena dia sudah menggunakan Mark Levinson Premium Audio 21 speaker, jadi sangat banyak. Dan untuk pengaturan power window pasti all auto, ada window lock. Terus karena dia menggunakan e-latch ya, ketika kita mainin central lockingnya nggak ada suaranya ya, karena dia cuma matiin power untuk si tombol ini aja. Jadi nggak ada bunyi jegrek-jegrek kayak mobil konvensional gitu ya. Dan ada pengaturan spion, ada auto folding mirror, dan untuk pelipatan spionnya juga bisa dilipat dari sini. Sudah ada indikator blind spot monitoring system juga. Nah, dia juga ada power window yang khas Lexus. Jadi selain all auto up down, dia juga kayak memelan gitu setiap mentok bawah atau mentok atas. Nih kita coba dengar pas mentok atas ya. Nah, seamless sekali. Di sini juga ada airbag tirai, ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun. Untuk sun visor dia ada card holder di sisi luar, ada cermin dengan lampu, dan dia juga bisa digeser seperti ini. Lanjut lagi, untuk spion tengah dia juga auto dimming, dan dia juga digital. Jadi ada pilihan untuk kamera gitu ya. Jadi ada dua pandangan yang bisa kita pilih. Dan di atas ini juga ada tombol untuk membuka panoramic sunroofnya. Jadi kalau misalnya cahaya lagi bagus gitu ya, kita tinggal buka aja. Dan tirainya juga buka tutupnya elektrik, tapi kita tutup aja karena lagi panas banget hari ini. Di sini ada buat yang lampu ikut pintu gitu ya. Dan untuk lampu bacanya ini juga model sentuh, kiri kanan, atau yang depannya ini untuk nyalain semuanya, kanan kiri tuh nyala gitu ya. Nah, di sini juga ada tempat untuk naro kacamata, dan kebetulan ada STNK dari mobil ini karena ini mobil tes dari Lexus gitu ya. Kita lihat pajaknya berapa.
jarang-jarang nih kita buka STNK. Oke, di sini kelihatan ya 21 juta untuk mobil ini. Ini mobilnya Nick 2024. Oke, lanjut lagi. Di sebelah kiri sun visornya juga sama nih, ada cermin dengan lampu. Ada mikrofon juga kalau misalnya kita nelpon. Dan tadi ada grab handle, seatbelt bisa naik turun. Dan untuk headrestnya gue juga baru nyadar nih, ada emboss logo Esport. Dan gak cuma bisa naik turun, tapi juga bisa dimajuin atau dimundurin. Jadi tergantung preferensi kita. Oke, lanjut lagi ke head unitnya. Untuk head unitnya ini juga kayak Lexus terbaru ataupun Toyota terbaru gitu ya. Kayak contohnya Alphard baru atau Lexus LM baru, Velfire baru, ini kan juga pakai interface yang mirip-mirip gitu ya. Jadi diunifikasikan lah oleh Toyota dan Lexus gitu, karena untuk line up yang mahal-mahalnya gitu dimiripin kayak Lexus gitu. Nah, untuk source-nya dia juga lengkap, ada FM, AM, USB, dan dia juga sudah ada Apple CarPlay wireless atau Android Auto wired. Jadi kalau yang pengguna iOS gitu ya bisa langsung connect pakai Bluetooth aja, tapi kalau Android kayak gue dia belum bisa wireless. Dan di sini juga ada tampilan-tampilan lainnya gitu, kayak contohnya mode berkendara tuh diatur dari sini, ada normal, sport, eco, dan custom. Kalau custom itu bisa kita pilih ya powertrainnya atau engine-nya, eco, normal atau sport. Suspensionnya jadi dia sudah adaptive damper mau normal atau sport. Steeringnya atau bobot setir mau sport atau normal. Dan AC-nya juga bisa normal atau eco. Lanjut lagi di HUD, ini juga bisa diaktifkan, bisa diatur brightness-nya, dan isinya bisa diatur apa aja. Meter type, nah ini untuk instrument clusternya ini bisa kita pilih gitu ya. Jadi kalau meter type yang satu dia seperti ini, meter type 2 jadi speedometer, dan type 3 itu jadi kayak sport mode gitu ya. Dia tachometer itu bar di atas, dan kalau kita pilih tachometer itu mau tachometer beneran gitu ya, kayak RPM atau hybrid meter. Jadi kayak mobil hybrid pada umumnya ada charge, eco, dan power. Oke, lanjut lagi di bagian sini ada display switching ya, ini kayak buat ganti-ganti MID yang di bawah gitu. Terus uniknya juga ada brake lights display. Jadi kalau kita injek rem, ada merah-merahnya di bagian bawah. Ini bisa diaktifkan atau enggak. Dan ada rev indikator juga. Jadi kalau udah ngelebihin RPM yang kita pilih gitu, misal di kita tadi aturnya di 3000 RPM. Ketika 3000 RPM tuh kayak ada shift light warna orange yang cukup keren. Di bagian lights ini juga ada setting untuk auto headlamp, auto off timer. Ada ambient light juga yang ini warnanya banyak sekali itu ya. Ada berapa nih, 64 warna lah harusnya. Dan temanya juga bisa kita pilih. Jadi kalau custom kita bisa pilih individual warnanya. Dan ada zona juga. Jadi kalau zona depan, belakang, dan ada footwell itu juga bisa dipilih. Untuk door control ini ada auto door lock, auto door unlock, two press unlock, dan kayak kick sensor, power back door, buzzer volume itu juga bisa diatur gitu ya. Dan sudut kemiringan dari power tailgate juga bisa diatur. Boarding and exit tadi ya, ada seat slide dan seat lift ya, jadi itu untuk easy entry exitnya. Jadi sekalian setirnya juga bisa mundur ketika kita matiin mobil. Ada custom drive mode yang tadi, ada TPMS, steering switch, terus ada climate ini untuk auto seat temperature, AC mode with auto, efficient ventilation mode, dan ada smoke sensitivity. Jadi kalau udara di luar tuh lagi jelek gitu ya, dia bisa mendeteksi. Dan untuk di bagian utility ini juga ada rear seat reminder, terus ada adaptive cruise control customize, security sensor, active sound control, kayak suara engine gitu ya, dan ada vehicle suggestions. Dan di bagian setting ya lengkap lah ya, ada personal info, bluetooth, general, wifi, display, navigasi, karena dia juga sudah ada peta built-innya kayak contohnya di sini. Sekarang kita lagi ada di GBK seperti biasa. Dan dia juga ada kamera 360 yang bagus gitu ya. Untuk kamera depannya seperti ini, kamera mundurnya seperti ini. Bentar, ini kita fokusin dulu biar nggak flicker. Nah, jadi oke ya. Dan dia juga ada top down view, pretty nice. Nah, di bagian bawahnya juga ada AC. Jadi untuk AC-nya dia triple zone climate control. Jadi untuk suhu di depan, kanan, kiri, dan suhu di kabin belakang itu bisa disesuaikan masing-masing. Dan dialnya ini juga unik ya, dia tuh floating di
layar. Untuk paling dinginnya di 17,5 derajat, paling panasnya di 32,5 derajat. Dan untuk jok depan dia juga ada ventilator seat, tapi khusus di paling mahal ini malah sedikit beda gitu ya, karena dia nggak ada heated seats, cuman ventilator seat doang. Jadi kayak dibedain gitu. Kalau yang RX 500h Export ini lebih ke penumpang depan, bahkan lebih ke driver gitu. Jadi lebih untuk keasikan berkendara. Dan untuk sisanya kayak zona AC lengkap lah ya. Terus fan speed ada di bagian sini. Untuk ngatur AC belakangnya juga dari sini. Synchronize. Terus ini untuk dial pengaturan suhu yang sebelah kiri. Nah, lanjut lagi di bagian bawah ini kayak ada knob untuk volume, on off, defogger depan dan belakang, dan ada defogger spion juga. Untuk di bagian bawah sini juga ada 2 buah ventilasi AC yang bisa kita atur di sini, dan ada yang kayak ngikut gitu. Bisa dibuka tutup juga. Tombol lampu hazard juga berkedip kayak mobil Eropa, dan ada tombol untuk kamera 360-nya tadi. Ada tempat penyimpanan terbuka, 2 buah USB-C, dan di bawah sini lagi ada wireless charger serta USB-C lagi, dan ada USB-A untuk ke head unit. Nah, lanjut lagi ke bagian belakangnya. Untuk tuas transmisinya seperti ini, dan sedikit berbeda juga untuk yang Export RX 500h ini. Dia tuh ada perforated-nya di bagian kanan dan kiri, jadi lebih sporty. Nah, untuk transmisinya ini unik sendiri, karena untuk yang si RX 500h Plus ini juga beda dibandingin mobil hybrid pada umumnya, karena dia menggunakan transmisi 6 percepatan, ya bukan CVT kayak di RX 350 Plus atau 450h Plus gitu ya. Jadi dia ya transmisi otomatis konvensional 6 percepatan yang bisa bergabung dengan sistem hybridnya. Makanya pedal shiftnya ini untuk menaikkan dan menurunkan gigi, bukan untuk ngatur regenerative braking kayak di yang versi 350h atau 450h Plus. Jadi ya udah, untuk pindah gigi cukup sama kayak Lexus yang lain, tinggal geser ke kanan belakang untuk drive, ke kanan depan untuk reverse, tahan ke kanan untuk netral, dan untuk parknya tinggal pencet tombol P yang ada di sini. Dan kalau kita lagi di mode D, kita tarik ke belakang, dia jadi mode manual dan langsung nyala mesinnya ya. Karena hybrid di RX 500h ini sedikit berbeda dibandingin Lexus RX yang lain. Nah, lanjut lagi di belakangnya juga ada brake hold, electronic parking brake, tombol untuk mematikan traction control, dan kayak ada winter mode gitu ya. Jadi kalau dipencet tuh kayak ada gambar pohon gitu. Di sini juga mungkin untuk nge-lock si sistem all wheel drive-nya gitu ya. Dan untuk center console ini juga empuk, dan dia juga bisa dibuka 2 arah, dari kiri ataupun dari kanan. Di dalamnya juga dilapisin bahan karpet, dan khasnya Lexus juga ada cup holder, dan cup holdernya ini selalu diisi oleh air minum yang premium gitu ya, khas Lexus Indonesia, karena mereka juga menjual service gitu ya. Bahkan biasanya kalau kita ke bengkel itu kan suka dikasih kapan untuk ke bengkel berikutnya. Sama Lexus ini dikasih kayak apa ya, lanyard kulit gini, saking spesialnya. Jadi bukan pakai kertas gitu ya, cukup pakai kulit. Keren banget. Dan di sebelah kiri juga ada glove box, bisa dikunci. Dan ada list silvernya ini yang sedikit berbeda dibandingin trim lainnya gitu. Kalau yang lainnya tuh biasanya wood panel, dan juga sudah ada airbag penumpang juga pastinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Lexus RX 500h F-Sport. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Lexus RX 500h Export ini. Nah, sebagai gambaran di luar tuh lagi ada konser gitu ya, di GBK atau di Istora. Ketika kita pintunya ditutup, langsung gak kedengeran dong. Sekedap itu ya. Oke, jadi seperti ini ruang belakangnya dari si Lexus RX yang Export gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan kaki gue tuh lebih ke kaki gitu ya, tinggi badan gue. Makanya untuk legroom di sini 4 jari, jadi masih cukup lega. Dan untuk tablet yang ada di belakang ini tuh pasangan dari Lexus Indonesia, bukan secara global. Makanya kalau misalnya kita nggak suka tablet ini, bisa request nggak pakai tablet ini. Tapi intinya kita dapat tablet yang ada on off buttonnya di belakang, dan ini juga touchscreen, serta apps-nya juga lumayan banyak ya, ada Google Chrome, Netflix, YouTube, dan Spotify. Jadi lengkap. Nah, lanjut lagi
Di bagian belakang jok depan ini juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC juga dengan pengaturan suhunya sendiri untuk di kabin belakang. Ada USB Type-C juga, di belakang sini kosong, dan lantainya juga nggak rata-rata banget ya karena ada perangkat untuk sistem hybrid dan all-wheel drive-nya. Di bagian sini juga ada lampu kabin yang model sentuh, jadi nggak pakai tombol. Ada mikrofon lagi untuk kita nelpon, dan ada grab handle dengan gantungan. Nah, untuk jok belakangnya ini juga pengaturannya berbeda dibandingin RX yang lain. Jadi kalau di RX 500 HF Sport ini namanya agak tricky, dia nggak ada reclining elektrik. Jadi recliningnya tuh dia dari sini, dia manual dan beda gitulah. Jadi lebih ke penumpang depan atau bahkan ke pengemudi gitu ya, karena penumpang belakang tuh juga kayak ya udahlah, dikasih kabin yang lega aja gitu, karena marketnya beda dibandingin yang tipe hybrid lainnya gitu. Jadi cukup unik, dan dia juga ada kayak bahan blue drum merah seperti ini yang sangat sporty. Di bagian tengah juga ada armrest yang tebel banget, ada wireless charger, dan ada 2 buah cup holder seperti ini. Kita bersihin dulu sampahnya. Dan dia juga ada ISOFIX points di kiri dan di bagian kanan. Lanjut lagi ke bagian door trim, sama dia juga ada e-latch. Jadi pencet aja, nggak perlu ditarik gitu ya, kecuali kalau lagi darurat. Dan power window, all auto, sama seperti di depan dia juga memelan ketika mentok bawah atau atas. Dan ada juga sunshade untuk mengurangi silau dari matahari. Audio Mark Levinson-nya juga ada, dan soft touch-nya juga tetap lanjut sampai ke bawah. Dan keren juga ya audio Mark Levinson ini. Di bagian sini juga ada tombol central locking, ada door pocket yang besar dengan cup holder, dan oh ya, untuk tombol central lockingnya juga ada di masing-masing pintu. Di pintu belakang ada, dan di pintu penumpang depan juga ada. Oke, sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Lexus RX 500h F-Sport ini. Untuk ruang mesinnya seperti ini. Nah, mesinnya dia menggunakan mesin 2400 cc turbocharge 4 silinder dengan teknologi hybrid khas Lexus gitu ya. Jadi ini adalah Lexus RX yang paling kenceng di line up Lexus RX generasi kelima yang sekarang. Untuk tenaganya, gabungan antara mesin bensin turbo dan motor listriknya ini itu di 366 HP, jadi sangat besar. Serta dia juga transmisinya itu 6 speed automatic torque converter, yang mereka bilang tuh ada juga namanya direct shift gitu ya. Dan untuk all wheel drive dari mobil ini itu nggak kayak mobil biasa yang ada kopel ke belakang gitu ya, tapi menggunakan motor listrik. Jadi ada 2 motor listrik di bagian roda depan dan di roda belakang. Jadi mesin bakarnya ini cuma menggerakkan roda depan dan mengisi generator untuk baterainya gitu ya. Sedangkan untuk motor listrik di belakang itu independen, tapi bisa dibikin ala-ala all-wheel drive khas mobil crossover seperti ini gitu ya. Jadi pinter banget sistemnya. Dan untuk sistem hybridnya ini juga sedikit berbeda dibandingin Toyota biasanya yang menggunakan power split hybrid gitu ya. Kalau di RX 500h F-Sport ini menggunakan parallel hybrid gitu namanya. Jadi mesin itu lebih ke tenaga utamanya, sedangkan untuk si motor listriknya itu sebagai penyokong atau pembantu dari si motor dari mesin bakarnya gitu ya. Makanya mobil ini tuh sebetulnya untuk ukuran hybrid itu cenderung boros gitu ya. Kita pakai itu udah 4 hari ini di 14-an km per liter paling irit. Boros untuk sebuah mobil hybrid, tapi irit untuk sebuah mobil 366 HP gitu ya. Dan mesin ini lebih sering nyala dibandingin mobil hybrid biasanya gitu ya. Kayak contohnya kita udah ngelewatin kecepatan tinggi gitu ya, 60 km per jam ke atas, mesinnya itu lebih sering nyala, bahkan nggak pernah mati selama kita coba. Karena lebih efisien kalau di kecepatan tinggi mesinnya langsung menggerakkan ke roda dibandingin kayak dia ngecas dulu ke baterai dan motor listriknya yang bekerja gitu ya. Makanya figur konsumsi BBM-nya itu sedikit lebih rendah gitu, tapi tenaganya gede gitu, jadi wajar aja gitu.
Dan untuk ruang mesin ini juga sangat rapi sekali, khas Lexus, dan ada engine cover dengan logo Lexus dan ada tulisan turbonya juga. Untuk kap tadi ya sudah pakai hidrolik dan sudah ada peredamnya juga. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Lexus RX generasi kelima ini memang lebih ganteng ya dibandingin generasi sebelumnya. Tapi untuk yang versi RX 500h F-Sport ini unsurnya berbeda karena dia kan lebih sporty gitu ya dibandingin trim yang lainnya. Jadi dia punya bumper yang lebih sporty, velg yang lebih sporty, dan nanti kita lihat di belakang juga ada body kit yang lebih sporty, dan tadi ya udah dilihat di interior yaitu kabin yang lebih sporty gitu, dari jok yang warna hitam merahnya itu udah sporty banget gitu ya. Dan untuk tampilan frontal depannya sih ini masih mirip seperti Lexus RX yang lainnya, cuma bedanya di bagian grill itu meshnya beda gitu ya, lebih garang, dan dia juga ada kayak semacam airdam di bagian bumpernya, makanya lebih keren gitu. Fog lampnya ada di bagian bawah, kecil, dan ada sensor parkir juga 4 titik ya kelihatannya di bagian depan. Dan di sini juga lengkap, ada kamera 360 di bagian depan, logo Lexusnya juga model akrilik. Kalau tadi ada adaptive cruise control, dan untuk lampunya juga ini keren. Jadi untuk DRL-nya dia seperti ini, lagi flicker kalau di kamera karena dia sedikit meredup, dan sennya dia LED juga. Di bagian lampu utamanya juga dia proyektor 3 buah di satu lampu, jadi total ada 6, ditambah satu proyektor lagi untuk adaptive driving beam headlamp gitu ya. Jadi lampu dimnya atau lampu jauhnya itu bisa milih mana yang harus disorot gitu ya. Jadi sangat canggih. Dan dia juga ada headlamp washer. Di bagian samping juga ada reflektor oranye khas mobil yang banyak dijual di Amerika gitu ya. Lanjut lagi ke samping. Untuk velg yang RX 500h F-Sport ini lebih sporty gitu ya, modelnya tuh bilah-bilah seperti ini, dan dia juga berbeda bannya karena dia menggunakan ban Michelin Pilot Sport for SUV. Jadi ban sporty yang khusus untuk SUV mahal seperti ini, dan ukuran bannya itu 235 50R21, serta remnya kalau kita lihat itu pakai big brake kit dari Lexus. Jadi remnya tuh gede banget gitu, mirip seperti yang ada di ISF seinget gue. Ukurannya sebesar itu, dan pasti juga sudah ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan lain-lain gitu ya. Dan untuk di bagian fender sini juga ada emblem Export dengan body cladding sewarna body. Di bagian spion dia covernya warna hitam gloss, dan ada kamera 360 di bagian samping, ada lampu sen di bagian samping juga, dan window line-nya ini kelihatannya kayak hitam ya, tapi dia aslinya tuh black chrome. Jadi kelihatan nggak? Ini chrome yang digelapin gitu. Untuk pilar B dan pilar C-nya juga dia floating, dan ada roof rail warna hitam. Dan khasnya Lexus RX juga dia ada floating roof. Jadi di bagian belakangnya itu agak mengambang. Nah, lanjut ke bagian belakangnya, ini juga sangat modern, sangat futuristis juga, dan sedikit sporty ya, karena tadi dia ada bumper dari Export yang lebih racing gitu ya, yang ada semacam garis-garis seperti yang ada di grill depan gitu ya. Ada reflektor built-in juga di bagian bawah, dan sekarang Lexus modern itu nggak pakai logo L yang kayak di depan ya, tapi dia pakai lettering Lexus. Dan di belakang ada emblem RX 500h Direct 4, karena tadi ya untuk teknologi all-wheel drive-nya yang cukup unik ya. Jadi dia ada e-axle atau gardan belakang elektrik yang nggak nyambung sama di bagian depan, tapi dia bergabung secara elektronik untuk menciptakan all-wheel drive yang sempurna. Untuk light bar di belakang ini juga cakep banget, dan lampu belakangnya ini udah LED juga ya sennya, serta di bagian samping lampu ini juga unik ya, kayak ada logo Lexus kecil-kecil gitu. Untuk kaca belakang juga clean karena wipernya tuh ngumpet di bagian spoiler. Ini homage-nya dari Lexus RX generasi ketiga ya kalau nggak salah, dan juga ada glass printed antena, ada shark fin, dan di belakang sini juga ada spoiler dengan Hammond stop lamp. Untuk bagasinya kita lihat ya, seperti ini, sangat lega, dan juga ada parcel shelf untuk nutupin kargo kita, dan
Bagasi ini juga dikasih karpet yang sangat tebal. Ada subwoofer dari Mark Levinson tadi. Untuk pelipatan jok belakang ini juga bisa dilipat 40-20-40 secara elektrik, dan ada power outlet 12 volt di sini. Ada ini juga nih lampu bagasi. Terus dia juga ada car care kit dari Lexus Indonesia yang ini udah dapat di semua unit Lexus yang kita beli gitu ya. Yang isi itu lengkap banget. Jadi buat kalian yang suka detailing sendiri, ini oke banget. Jadi ada microfiber, ada sponge, ada kanebo, ada wax, lengkap sekali. Jadi ya sebegitu pedulinya Lexus terhadap konsumen, terutama di Indonesia ini ya. Di bagian bawah juga ada ban serep space saver, dongkrak, dan ini ada cover untuk aki 12 voltnya. Oke, kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Lexus RX 500h F-Sport 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, gue ingin berterima kasih lagi kepada Lexus Indonesia dan Toyota Astra Motor yang telah meminjamkan RX ini untuk kita ulas di Kendara dan di channel ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa